Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel kesayangan kita dan Kang Ahmad tentu ya. Ini Kang Sormat dari Pekanbaru, jauh-jauh merantau ke Lampung jadi petani pisang. Kang, hari ini mau ngapain Kang? Semprot kalsium. Semprot kalsium. Jadi hari ini kita semprot kalsium. Saya nggak akan banyak videoin tentang penyemprotannya. Sekarang saya jelaskan tentang manfaat dan tujuannya. Jadi kalsium ini termasuk ke dalam unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman. Seperti video sebelumnya sudah saya jelaskan, semacam unsur hara makro itu ada kayak NPK, kalsium, magnesium. Nah, salah satunya ini kalsium. Jadi teman-teman, gak hanya manusia ya, ternyata tumbuhan juga membutuhkan kalsium. Nah, makanya kita ini ngasih pupuk kalsium. Tuh, mau diminum sama Kang Ahmad. Nah, ini pemberian pupuk kalsium ini sering terlupakan dan tak diperhatikan. Padahal kalsium kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya merupakan salah satu unsur makro dalam pertumbuhan tanaman. Artinya unsur ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak agar tanaman tidak rusak dan mudah sakit. Nah, seperti namanya, pupuk ini mengandung unsur kalsium di dalamnya. Jadi pupuk kalsium itu ada macam-macamnya lagi ya. Ada yang cair, ada yang kapur. Di dolomit itu salah satu contohnya juga. Kalsium dipahami sebagai unsur golongan 2A yang merupakan jenis logam alkali bersifat basa. Di kalsium ini dapat membantu penyusunan dinding sel tanaman dan merangsang pertumbuhan tanamannya. Ini lagi diaduk sama Kang Sormat. Nah, kalsium itu juga membantu proses metabolisme tanaman sehingga ia bisa menyerap nutrisi dengan baik. Selain itu membantu perkembangan sel tanaman, Kang. Oke, Udah paham belum, Kang? Dah. Nah, dia juga ini memperkuat sel tanaman sehingga tak mudah sakit. Tahan dari penyakit. Nih, seperti biasa nyemprot mesin selang. Jadi selain itu kalsium juga ada resikonya kalau kekurangan dan kelebihan. Jika kekurangan itu daunnya menguning, mengkerut dan mudah gugur. Pertumbuhan daun dan batangnya terhambat. Jadi rentan terkena penyakit juga. Untuk tanaman buah itu hasil panen mudah membusuk. Nah, jika kelebihan, maka yang terjadi tanah di sekitarnya menjadi basah atau ber-pH tinggi. Tanaman tidak tumbuh dengan optimal. Jadi gitu. Jadi segala sesuatu itu tidak baik. Berlebihan juga tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Jadi sedang-sedang aja ya, bro. Ya. Sedang-sedang saja. Oh iya, sama ada satu lagi, saya akan kasih tahu ya hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat pupuk kalsium. Atau misalkan gini, teman-teman mau menyemprot pestisida,
maupun itu fungisida atau insektisida, biar teman-teman ngemat waktu. Atau ini teman-teman mau nyampur sekalian kalsium, itu nggak boleh teman-teman, karena pestisida itu tidak boleh dicampur dengan bahan alkali seperti yang ada di tabel periodik itu golongan 2A. Itu contohnya ada magnesium sama kalium. Jadi pestisida itu tidak boleh dicampur dengan magnesium sama kalium atau yang ber-pH tinggi. Jika dicampur itu setengah mat, maka akan terjadi yang namanya hidrolisis. Hidrolisis adalah proses kimia yang dapat memecah suatu senyawa menjadi lebih kecil lagi, Kang. Oh iya, iya. Maka ketika pestisida mengalami yang namanya hidrolisis, membuat bahan yang tadinya aktif menjadi tidak aktif. Jadi pestisida teman-teman itu daya kendalinya menjadi kurang gitu, atau tidak maksimal. Itu ya, tidak boleh dicampur. Jadi pestisida nggak boleh sama kalsium dan magnesium karena bahan alkali atau basa. Jadi tidak boleh dicampur ya. Penyemprotannya seperti biasa, daun, batang, dan sekitar batangnya di sekitar tanah bawah. Ya Kang. Ya. Sip, jos, gas. Ya gitu. Jadi teman-teman jangan asal ikut temennya pakai pupuk ini langsung ikut ya Kang. Harus tahu maksud dan tujuannya terlebih dahulu. Tahu asal usul. Kalau asal jangan usul. Kalau usul nggak boleh asal. Udah, kita mau nyemprot ya, jadi gitu.